Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa muslimin rahimakumullah. Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan situasi yang pantas dan wajib kita syukuri. Walaupun dengan kondisi saat ini banyak aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas kita beribadah, bekerja, dan lain-lain sebagainya dilakukan di dalam rumah kita masing-masing. Oleh karenanya, ucapan syukur itu harus selalu menjadi prioritas utama dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan momentum puasa kali ini, marilah kita merenungkan salah satu dari sekian ribu ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hingga saat ini kita masih bisa membacanya, mendengarkannya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling menasehati dalam kebenaran, wa tawasaw bil sabr, dan menasehati dalam kesabaran. Di era yang penuh dengan kemajuan ini, anak-anak remaja kita bersaing untuk meraih prestasi demi masa depan yang lebih indah, demi masa depan yang lebih cerah, demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, perlu kita ingat dan perlu kita berdomani bahwa generasi-generasi muda sekarang hendaknya menjadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi, yang mampu bersaing di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh karenanya, perlu sekali bagi generasi-generasi kita dibekali iman dan takwa, agar dalam menyongsong masa depannya di era yang penuh dengan kemajuan teknologi ini,
mampu bersaing dengan sehat, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, salah satu moto kerja yang digaungkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bintan saat ini adalah kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja cerdas ini harus dimiliki oleh generasi-generasi muda milenial saat ini, baik cerdas secara intelektual maupun cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Ketiga-tiganya ini akan mampu menopang dan menjadi modal dalam bersaing baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian juga diharapkan mampu kepada generasi-generasi muda kita menjadi generasi muda yang bekerja keras, ulet, tekun, dan gigih dalam meraih cita-cita sesuai dengan tujuan agama, tujuan bangsa, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika bekal yang dimiliki oleh generasi kita, generasi yang mampu berpikir cerdas, kerja keras, maka ia akan memperoleh pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tuntas, yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan teknologi, menggunakan IT, menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Namun hal yang paling penting dari ketiga unsur itu adalah bahwa yang menjadi motivasi kita, menjadi niat kita, menjadi tujuan kita adalah bahwa apa yang kita kerjakan harus benar-benar ikhlas, yakni kerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika empat ini menjadi landasan anak-anak muda saat ini dalam berkarya, dalam bekerja, maka satu hal yang perlu menjadi bahan renungan bersama, bahkan akan menjadi kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang adalah bahwa Kementerian Agama telah menetapkan budaya kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia, yakni dengan cara memiliki integritas, memiliki profesionalitas, memiliki inovasi yang tinggi dalam berkarya, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, dan kelima adalah ketika keempat unsur itu dimiliki oleh seluruh komponen bangsa, baik pemuda dan masyarakat milenial kita, maka akan memperoleh dan mendapatkan keteladanan. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai penyemangat, sebagai motivator, sebagai contoh dan teladan bagi kita semua, baik generasi muda, generasi milenial, yakni sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi-generasi yang mampu meniru jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan, Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Mudah-mudahan pemimpin kita, pemuda-pemuda kita, dan segenap bangsa kita menjadi orang-orang yang bisa memperjuangkan dan mengangkat derajat martabat bangsa kita menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju, dan bangsa yang berakhlakul karimah, dimulai dari generasi muda dalam membangun pemuda milenial menuju masyarakat Islam. Demikian, mohon maaf, terima kasih, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.